nama saya Orlando Leopoldo Bouk, NPM 51210039, Program Studi Teknologi Informasi semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan pemodelan dan simulasi pelayanan administrasi pasien di RSUD KV Manado dengan metode multiple single channel single pass. Bab 1. Pendahuluan. Pertama, latar belakang. Rumah sakit adalah institusi penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk RSUD KV Manado, yang berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan utama di Kabupaten Timur Tengah Utara. Dalam sistem rawat jalan, proses administrasi sering terjadi hambatan karena antrian panjang dan waktu tunggu yang lama. Masalah ini disebabkan oleh ketidakseimbangan beban kerja di antara petugas administrasi serta kurangnya koordinasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan metode yang lebih efisien. Salah satu pendekatan yang potensial adalah menerapkan multiple single channel pass, yaitu penggunaan beberapa loket pelayanan yang bekerja secara paralel dan fokus pada satu tahap proses administrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu pasien dan meningkatkan efisiensi kerja. Penelitian ini menggunakan metode pemodelan dan simulasi untuk mengevaluasi efektivitas pendidikan tersebut dengan harapan dapat memberikan solusi berbasis data yang dapat diterapkan di RSUD KV Manado maupun rumah sakit lainnya. Rumusan masalah. RSUD KV Manado menghadapi ketidakefektifan dalam melayanan administrasi pasien rawat jalan yang menyebabkan antrian panjang dan waktu tunggu yang lama. Beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus adalah: 1. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas layanan administrasi untuk pasien rawat jalan? 2. Apa saja faktor penyebab waktu tunggu yang lama dalam proses administrasi? 3. Bagaimana metode multiple single channel single pass dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut? 4. Apa dampak penerapan metode ini terhadap kepuasan pasien dan kinerja staf administrasi? Tujuan: menganalisis sistem pelayanan administrasi pasien rawat jalan dan diterapkan di RSUD KV Manado. Kedua, membuat model simulasi pelayanan administrasi dengan pendekatan multiple single channel single pass untuk meningkatkan efisiensi. Ketiga, mengidentifikasi penyebab waktu tunggu yang lama dalam proses administrasi pasien dalam memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil simulasi. Keempat, menilai dampak penerapan metode tersebut terhadap kepuasan pasien dan kinerja staf administrasi di RSUD KV Manado. Bab 2. Literatur review. Tujuan pustaka. Yang pertama, analisis sistem antrian RSUD Dr. Koesama Kabupaten Tuban menggunakan model antrian dengan disiplin first come first serve. Kedua, menunjukkan bahwa penambahan server meningkatkan efisiensi layanan terutama bagi pasien tertentu seperti BPJS dan lansia. Simulasi antrian dengan metode multiple channel single pass digunakan untuk memodelkan dan menganalisis waktu pelayanan di BNI KCP Unmul. Simulasi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah teller dari 2 menjadi 3 mengurangi waktu tunggu nasabah secara signifikan. Analisis sistem antrian di Rumah Sakit Prasetya Bunda menggunakan model multi-channel multi-pass untuk meningkatkan efektivitas pelayanan rawat jalan. Hasil menunjukkan bahwa penambahan server dapat mempercepat waktu pelayanan dan meningkatkan kapasitas. Bab 3. Metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Lokasi RSUD KV Manado, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Durasi penelitian 2 minggu mencakup pengumpulan data, analisis, simulasi, dan penyusunan laporan. Alat dan bahan penelitian: alat, laptop atau komputer, perangkat lunak, dan simulasi. Contohnya Arena Simulation Microsoft Excel. Bahan: data pasien rawat jalan seperti jumlah pasien, waktu pelayanan, jumlah loket, dan tahap administrasi. Metode pengumpulan data: pertama, observasi, pengamatan langsung terhadap alur proses administrasi pasien. Kedua, wawancara, mengumpulkan informasi dari petugas administrasi dan pasien mengenai kendala dan pengalaman pelayanan. Ketiga, studi literatur, menggunakan jurnal buku dan artikel ilmiah untuk mendukung analisis teoritis. Rancangan model simulasi. Yang pertama, identifikasi proses administrasi rawat jalan.
penentuan parameter simulasi seperti jumlah loket dan distribusi waktu pelayanan. Yang ketiga, pemodelan alur pelayanan menggunakan perangkat lunak seperti simulasi. Pengelolaan dan analisis data. Menghitung parameter sistem antrian. Yang pertama, rata-rata kedatangan pasien. Yang kedua, rata-rata waktu pelayanan. Yang ketiga, utilisasi loket. Menganalisis kinerja sistem antrian berdasarkan rata-rata panjang antrian, waktu tunggu pasien, dan kapasitas pelayanan. Metodologi ini dirancang untuk menghasilkan model simulasi yang dapat memberikan solusi berbasis data guna meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pasien rawat jalan di RSUD KV Manado. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Pertama, pengumpulan data. Jumlah kedatangan pasien rata-rata 10 pasien per jam dengan pola kedatangan mengikuti distribusi Poisson. Kecepatan pelayanan pasien rata-rata waktu pelayanan dalam 5 menit per pasien setara dengan 12 pasien per jam per loket. Terdapat 2 loket yang dapat melayani total 24 pasien per jam. Struktur sistem antrian. Multiple single channel single pass. Setiap loket melayani 1 pasien pada satu waktu dan dengan fokus pada tahap pendaftaran administrasi. Pengolahan data. Probabilitas sistem kosong sekitar 8,3% menunjukkan bahwa sistem sering memiliki pasien dalam antrian. Rata-rata jumlah pasien dalam sistem sebanyak 5 pasien atau gabungan pasien dalam antrian yang sedang dilayani. Rata-rata waktu dalam sistem. Pasien menghabiskan rata-rata 30 menit dalam sistem. Utilisasi loket sebesar 83% menunjukkan tingkat penggunaan loket yang tinggi tetapi masih dalam kapasitas yang memadai. Simulasi antrian. Menambahkan 1 loket dari 2 menjadi 3 loket berhasil mengurangi waktu tunggu pasien dari 15 menit menjadi 10 menit. Hasil simulasi, waktu rata-rata dalam antrian berkurang menjadi 10 menit. Rata-rata jumlah pasien dalam antrian berkurang menjadi 1,5 pasien. Utilisasi loket turun menjadi 70% menunjukkan efisiensi yang lebih baik. Analisis. Penambahan loket meningkatkan distribusi beban kerja mengurangi waktu tunggu dalam meningkatkan kapasitas pelayanan. Sistem yang diusulkan mampu mengatasi masalah antrian panjang dan meningkatkan kepuasan pasien serta efektivitas kinerja staf administrasi. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, efisiensi pelayanan administrasi. Metode multiple single channel single pass berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pasien rawat jalan. Waktu tunggu rata-rata pasien menurun dari 15 menit menjadi 10 menit, dengan penambahan loket dari 2 menjadi 3. Yang kedua, distribusi beban kerja. Penambahan loket membantu mendistribusikan beban kerja secara merata di antara petugas administrasi dengan tingkat utilisasi loket sebesar 70%. Yang ketiga, pengurangan antrian. Jumlah rata-rata pasien dalam antrian berkurang secara signifikan menjadi 1,5 pasien, menunjukkan peningkatan efisiensi sistem. Dampak terhadap kepuasan pasien. Waktu tunggu yang lebih singkat dan pelayanan yang lebih terorganisir meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pasien. Kelima, kinerja petugas administrasi. Sistem yang dioptimalkan mengurangi beban kerja petugas administrasi dan meningkatkan produktivitas mereka. Saran. Yang pertama, implementasi sistem. Manajemen RSUD KV Manado disarankan untuk menerapkan hasil simulasi, khususnya dengan menambah jumlah loket pelayanan menjadi 3. Kedua, pelatihan petugas administrasi. Berikan pelatihan kepada petugas administrasi terkait sistem antrian baru untuk memastikan efektivitas implementasi. Yang ketiga, penggunaan teknologi digital. Pertimbangan penggunaan sistem antrian digital untuk mengatur kedatangan pasien dan mengurangi antrian fisik. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Lakukan monitoring rutin terhadap sistem yang diterapkan dan evaluasi secara berkala untuk menyesuaikan sistem kebutuhan yang berubah. Yang kelima, reputasi penelitian. Gunakan model ini sebagai dasar untuk meningkatkan efisiensi di unit lain, seperti rawat inap atau instalasi gawat darurat. Halo, selamat siang untuk kita semua.
Perkenalkan, nama saya Madalena Badamau dengan NPM 51210067, Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan membahas mengenai judul penelitian kami, yaitu tentang pemodelan dan simulasi pelayanan administrasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Keva Mananu dengan menggunakan metode multiple single channel single pass. Kita masuk pada yang pertama, yaitu bab 1 tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang pertama, latar belakang. Nah, latar belakang di sini teman-teman bisa melihat yang sudah saya tampilkan di layar sini, yaitu kita membahas tentang apa itu rumah sakit. Jadi rumah sakit itu adalah institusi penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, termaksud salah satunya yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Keva Mananu, yang berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan utama di Kabupaten Timur Tengah Utara. Kita masuk pada bagian yang berikut tentang rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah yang menjadi titik utama, yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan efektivitas layanan administrasi untuk pasien rawat jalan. Yang kedua, apa saja faktor penyebab waktu tunggu yang lama dalam proses administrasi. Yang ketiga, bagaimana metode multiple single channel single pass dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, apa dampak penerapan metode ini terhadap kepuasan pasien dan kinerja staf administrasi. Yang berikut kita masuk pada tujuan. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, menganalisis sistem pelayanan administrasi pasien rawat jalan yang diterapkan di RSUD Keva Mananu. Yang kedua, membuat model simulasi pelayanan administrasi dengan pendekatan multiple single pass untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, mengidentifikasi penyebab waktu tunggu yang lama dalam proses administrasi pasien dan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil simulasi. Yang keempat, yaitu menilai dampak penerapan metode tersebut terhadap kepuasan pasien dan kinerja staf administrasi Rumah Sakit Umum Keva Mananu. Kita masuk pada bab 2, yaitu dia membahas tentang literatur review, yaitu tentang tujuan pustaka. Di sini ada 3 tujuan pustaka. Yang pertama, mengenai analisis sistem antrian yang berada di RSUD DRK Koesma Kabupaten Tuban. Kedua, simulasi sistem antrian dengan metode multiple channel single pass. Ketiga, yaitu analisis sistem antrian di Rumah Sakit Perstia Bunda. Kita masuk pada bab ketiga, yaitu metode penelitian. Nah, di sini ada 5 bagian yang akan kita bahas. Kita masuk saja pada yang pertama, yaitu waktu dan tempat penelitian. Nah, waktu dan tempat penelitian ini ada 2, yaitu lokasinya, yaitu yang berada di Keva Mananu. Yang kedua, durasi penelitian, yaitu 2 minggu, mencakup pengumpulan data, analisis, simulasi, dan penyusunan laporan. Nah, alat dan bahannya alatnya yaitu laptop dan komputer, sedangkan bahannya itu data pasien rawat jalan, yaitu seperti jumlah pasien, waktu pelayanan, jumlah loket, dan tahapan administrasi. Yang berikut yaitu metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini kami ambil 3 bagian, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga studi literatur. Teman-teman bisa melihatnya di layar tersebut. Yang berikut perancangan, yaitu ada 3 juga. Yang pertama, identifikasi proses administrasi rawat jalan. Yang kedua, penentuan parameter simulasi seperti jumlah loket dan distribusi waktu pelayanan. Yang ketiga, pemodelan alur pelayanan menggunakan perangkat lunak simulasi. Yang berikut, kita masuk pada tahapan berikut, yaitu pengolahan dan analisis data. Nah, di sini ada 2 bagian. Yang pertama yaitu kita belajar tentang menghitung parameter sistem antrian, itu seperti rata-rata kedatangan pasien, rata-rata waktu pelayanan, atau utilisasi loket. Kedua, menganalisis kinerja sistem antrian yang berdasarkan rata-rata panjang antrian, waktu tunggu pasien, dan kapasitas pelayanan. Teman-teman bisa melihat yang telah saya tampilkan di layar.
Yang berikut bab 4 yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Ada 5 juga yang ingin kita bahas. Yang pertama yaitu pengumpulan data, struktur sistem antrian, pengolahan data, simulasi antrian, dan analisis. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini ada 2 bagian, mencakup yang pertama jumlah kedatangan pasien, yang kedua kecepatan pelayanan pasien. Nah, pengumpulan data itu ada 2. Terus yang kedua struktur sistem, yaitu menggunakan multiple single channel single pass, yaitu setiap loket melayani satu pasien pada satu waktu dengan fokus pada tahap pendaftaran administrasi. Nah, teman-teman bisa melihat yang sedang saya tampilkan sekarang. Kita lanjut pada bagian berikut, pengolahan data. Di sini ada 4, yaitu yang pertama probabilitas sistem kosong, yang kedua rata-rata jumlah pasien dalam sistem, yang ketiga rata-rata waktu dalam sistem, yang keempat utilisasi loket. Nah, teman-teman juga bisa melihat yang telah saya tampilkan di sini dengan keterangannya. Kita lanjut. Yang berikut yaitu simulasi antrian dan analisis. Nah, simulasi antrian ini ada 2 bagian. Yang pertama penambahan 1 loket, yaitu dari 2 menjadi 3 loket. Nah, ini membantu kita mengurangi waktu tunggu pasien dari 15 menit menjadi 10 menit. Nah, yang kedua hasil simulasi itu ada 3, yaitu waktu tunggu rata-rata dalam antrian berkurang menjadi 10 menit dan rata-rata jumlah pasien dalam antrian berkurang menjadi 1,5 pasien dan utilisasi loket turun menjadi 72% yang menunjukkan efisiensinya yang lebih baik. Yang berikut analisis ada 2 bagian. Yang pertama menjelaskan tentang penambahan loket meningkat distribusi beban kerja, yaitu mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kapasitas pelayanan. Yang berikut sistem yang diusulkan mampu mengatasi masalah antrian panjang dan meningkatkan kepuasan pasien serta aktivitas kinerja staf administrasi. Kita masuk pada yang terakhir yaitu bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Nah, kita langsung saja pada kesimpulan ya. Kesimpulan di sini kami ambil ada 5, yaitu yang pertama menjelaskan tentang efisiensi pelayanan administrasi, yaitu seperti yang tadi saya jelaskan di video awal, yaitu mengenai metode multiple single pass, yaitu berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pasien rawat jalan, yaitu dari waktu tunggu rata-rata pasien menurun dari 15 menit menjadi 10 menit dengan penambahan loket dari 2 menjadi 3. Yang kedua yaitu distribusi beban kerja, yaitu penambahan loket membantu mendistribusikan beban kerja secara merata di antara petugas administrasi dengan tingkat utilisasi loket sebesar 72%. Yang berikut pengurangan antrian. Yang 4 dampak terhadap kepuasan pasien. Yang kelima itu kinerja petugas administrasi, jadi sistem yang dioptimalkan mengurangi beban kerja petugas administrasi dan meningkatkan produktivitas mereka. Teman-teman bisa melihat yang saya tampilkan. Yang terakhir itu mengenai saran. Nah, saran di sini juga saya ambil 5 bagian. Yang pertama menjelaskan tentang implementasi sistem, kedua pelatihan petugas administrasi, yang ketiga penggunaan teknologi digital, yang keempat monitoring dan evaluasi, yang kelima replikasi penelitian. Di sini kita bisa lihat sama-sama. Pertama itu implementasi sistem, dia menjelaskan tentang manajemen rumah sakit umum daerah Kepha Menanu yang didasarkan untuk menerapkan hasil dari simulasi, khususnya dengan menambah jumlah loket pelayanan menjadi 3 agar bisa mengurangi waktu tunggu antrian. Dan yang berikut itu pelatihan petugas administrasi, itu berikan pelatihan kepada petugas administrasi terkait sistem antrian baru untuk memastikan efektivitas implementasi. Di sini teman-teman bisa melihatnya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Pemodelan dan simulasi pelayanan administrasi pasien di RSUD Kepha Menanu dengan metode multiple single channel single phase. Bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, latar belakang. Penelitian ini berfokus pada peningkatan efisiensi layanan administrasi di RSUD Kepha Menanu yang merupakan sebuah rumah sakit tipe C di NTT yang menghadapi masalah antrian panjang dan waktu tunggu lama akibat ketidakseimbangan beban kerja dan koordinasi yang kurang optimal.
Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan metode multiple single channel single phase untuk mempercepat proses administrasi melalui beberapa loket layanan yang bekerja secara bersamaan. Pemodelan dan simulasi digunakan untuk menganalisis sistem saat ini dan menguji efektivitas metode tersebut. Tujuan utama adalah mengurangi waktu tunggu pasien, meningkatkan efisiensi layanan administrasi, dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk diterapkan di rumah sakit serupa. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas layanan administrasi bagi pasien rawat jalan di RSUD Keva Manado? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan waktu tunggu yang lama dalam proses administrasi pasien rawat jalan? 3. Bagaimana metode multiple single channel single phase dapat diterapkan untuk mengurangi waktu tunggu serta meningkatkan efektivitas sistem administrasi di RSUD Keva Manado? 4. Apa saja dampak penerapan metode tersebut terhadap tingkat kepuasan pasien dan kinerja staf administrasi? Yang ketiga, tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Meneliti dan mengevaluasi sistem layanan administrasi pasien rawat jalan yang diterapkan di RSUD Keva Manado. 2. Membuat model simulasi pelayanan administrasi menggunakan pendekatan multiple single channel single phase untuk meningkatkan efisiensi layanan. 3. Mengidentifikasi penyebab waktu tunggu yang lama dalam proses administrasi pasien rawat jalan serta memberikan saran perbaikan berdasarkan hasil simulasi. 4. Menilai dampak penerapan metode yang diusulkan terhadap tingkat kepuasan pasien dan kinerja staf administrasi di RSUD Keva Manado. Bab 2. Literatur review, tinjauan pustaka. Jadi ada 3 jurnal yang kami jadikan studi literatur. Yang pertama, analisis sistem antrian di RSUD DRR Koesma Kabupaten Tuban menggunakan metode antrian MMS GD Infinity dengan disiplin Fritz Fritz Service atau FCFS. Menunjukkan bahwa penambahan server meningkatkan efisiensi layanan terutama bagi pasien tertentu seperti BPJS dan lansia. Jurnal yang kedua, simulasi sistem antrian dengan menggunakan metode multiple single channel phase digunakan untuk memodelkan dan menganalisis waktu pelayanan di BNI KCP Unmul. Simulasi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah teller dari 2 menjadi 3 mengurangi waktu tunggu nasabah secara signifikan. Jurnal yang ketiga, analisis sistem antrian di rumah sakit Prasesta Bunda menggunakan model multi-phase untuk meningkatkan efektivitas pelayanan rawat jalan. Hasilnya menunjukkan bahwa penambahan server dapat mempercepat waktu pelayanan dan meningkatkan kapasitas. Bab 3. Metodologi penelitian berisi waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, metode pengumpulan data, perencanaan model simulasi, dan pengolahan dan analisis data. Waktu dan tempat. Lokasi di RSUD Keva Manado, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Durasi penelitian 2 minggu mencakup pengumpulan data, analisis, simulasi, dan penyusunan laporan. Alat dan bahan, alat, laptop atau komputer dan 2 perangkat lunak, contohnya Arena Simulasi dan Microsoft Excel. Bahannya, data pasien rawat jalan seperti jumlah pasien, waktu pelayanan, jumlah loket, dan tahap administrasi. Metode pengumpulan data, yang pertama, observasi, pengamatan langsung terhadap alur proses administrasi pasien. Yang kedua, wawancara, mengumpulkan informasi dari petugas administrasi dan pasien mengenai kendala dan pengalaman pelayanan. Dan yang ketiga, studi literatur, menggunakan jurnal, buku, dan artikel ilmiah untuk mendukung analisis teoritis. Perencanaan model simulasi. Yang pertama, identifikasi proses administrasi, mengidentifikasi tahapan layanan administrasi pasien rawat jalan. 2. Menentukan parameter simulasi, menentukan jumlah loket, distribusi waktu pelayanan, dan rata-rata waktu tunggu. Yang ketiga, pemodelan alur pelayanan, menggunakan perangkat lunak simulasi untuk mencerminkan sistem administrasi yang ada. Yang berikut, pengolahan dan analisis data, menggunakan parameter sistem antrian, rata-rata kedatangan pasien, rata-rata waktu pelayanan, dan utilisasi loket. Yang kedua, menganalisis kinerja sistem antrian berdasarkan rata-rata panjang antrian, waktu tunggu pasien, dan kapasitas pelayanan. Bab 4, hasil dan pembahasan, yang berisi pengumpulan data, struktur sistem antrian, pengolahan data, simulasi antrian, dan analisis. Yang pertama, pengumpulan data. Kedatangan pasien rata-rata 10 pasien per jam dengan pola distribusi kedatangan Poisson. Kecepatan pelayanan, setiap loket melayani 12 pasien per jam dengan 2 loket operasional sehingga total kapasitas layanan adalah 24
pasien per jam. Struktur sistem antrian menggunakan pendekatan multiple single channel single phase untuk setiap loket melayani satu pasien pada satu waktu dengan fokus pada tahap pendaftaran administrasi. Pengolahan data, probabilitas sistem yang kosong sekitar 8,3%, menunjukkan bahwa sistem sering memiliki pasien dalam antrian. Rata-rata jumlah pasien dalam sistem sebanyak 5 pasien, gabungan pasien dalam antrian dan yang sedang dilayani. Rata-rata waktu dalam sistem. Pasien menghabiskan rata-rata 30 menit dalam sistem. Utilisasi loket sebesar 83% menunjukkan tingkat penggunaan loket yang tinggi, tetapi masih ada kapasitas yang memadai. Simulasi antrian. Yang pertama, penambahan satu loket. Jadi, dari 2 menjadi 3 loket berhasil mengurangi waktu tunggu pasien dari 15 menit menjadi 10 menit. Hasil simulasi yang pertama, waktu tunggu rata-rata dalam antrian berkurang menjadi 10 menit. 2. Rata-rata jumlah pasien dalam antrian berkurang menjadi 1,5%. 3. Utilisasi loket turun menjadi 72%, menunjukkan efisiensi yang lebih baik. Yang terakhir, analisis. Penambahan loket meningkatkan distribusi beban kerja, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kapasitas pelayanan. Yang kedua, sistem yang diusulkan mampu mengatasi masalah antrian panjang dan meningkatkan kepuasan pasien serta efektivitas kinerja staf administrasi. Bab 5, kesimpulan dan saran. Berisi kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, penerapan metode multiple single channel single phase berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi di RSUD KV Manado dengan penurunan waktu rata-rata dari 15 menit menjadi 10 menit. 2. Penambahan loket membantu mendistribusi beban kerja secara merata dan mengurangi antrian dengan rata-rata jumlah pasien dalam antrian menjadi 1,5 pasien. 3. Waktu tunggu yang lebih singkat meningkatkan kepuasan pasien dan efisiensi kerja staf administrasi juga meningkat. Yang terakhir, saran. Yang pertama, implementasi sistem dengan menambahkan jumlah loket menjadi 3 untuk meningkatkan efisiensi. 2. Memberikan pelatihan kepada petugas administrasi untuk mengelola sistem antrian baru. 3. Pertimbangan penggunaan teknologi antrian digital untuk mengurangi antrian fisik. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin untuk menjaga efisiensi sistem. Dan yang kelima, terapkan model serupa di unit lain seperti rawat inap atau IGD untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jessica Anastasia Arsenjala Tanesif dengan NPM 51220093. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel kami yang berjudulkan Pemodelan dan Simulasi Pelayanan Administrasi Pasien di RUSUD KV Manado dengan metode multiple single channel single phase. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan. Pada pendahuluan ini kita akan membahas 3 poin penting, yaitu yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang pertama, latar belakang. Rumah sakit adalah institusi penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk RUSUD KV Manado, yang berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan utama di Kabupaten Timur Tengah Utara. Dalam sistem rawat jalan, proses administrasi sering menjadi hambatan karena antrean panjang dan waktu tunggu yang lama. Masalah ini disebabkan oleh ketidakseimbangan beban kerja di antara petugas administrasi serta kurangnya koordinasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan metode yang lebih efisien. Salah satu pendekatan yang potensial adalah penerapan multiple single channel single phase, yaitu penggunaan beberapa loket pelayanan yang bekerja secara paralel dan fokus pada satu tahap proses administrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu pasien dan meningkatkan efisiensi kerja. Penelitian ini menggunakan metode pemodelan dan simulasi untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan tersebut dengan harapan dapat memberikan solusi berbasis data yang dapat diterapkan di RSUD KV Manado maupun rumah sakit lainnya. Yang berikut rumusan masalah. RUSUD KV Manado menghadapi ketidakefektifan dalam layanan administrasi pasien rawat jalan yang menyebabkan antrian panjang dan waktu tunggu yang lama. Beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus adalah yang pertama, bagaimana cara meningkatkan efektivitas layanan administrasi untuk pasien rawat jalan? Yang kedua, apa saja faktor penyebab waktu tunggu yang lama di dalam proses administrasi? Yang ketiga, bagaimana metode multiple single channel single phase dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang keempat, apa dampak penerapan metode ini terhadap kepuasan pasien dan kinerja staf administrasi? Yang selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan yang pertama itu menganalisis sistem pelayanan administrasi pasien rawat jalan yang diterapkan di RSUD KV Manado
Yang kedua, membuat model simulasi pelayanan administrasi dengan pendekatan multiple single channel single phase untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, mengidentifikasi penyebab waktu tunggu yang lama dalam proses administrasi pasien dan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil simulasi. Yang keempat, menilai dampak penerapan metode tersebut terhadap kepuasan pasien dan kinerja staf administrasi di RSUD Kefo Manado. Yang berikut adalah bab kedua, literatur review yang berisikan tentang tinjauan pusaka. Dalam penelitian ini, penulis menggali informasi dari penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai kelebihan maupun kekurangan yang sudah ada di teori yang berkaitan dengan judul yang kami ambil. Berikut ada 3 referensi yang kami jadikan acuan, yaitu yang pertama, analisis sistem antrian di RSUD Dr. R. Kusuma Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan model multiple channel single phase dengan disiplin antrian first come, first served. Hasil analisis menunjukkan bahwa penambahan server mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, terutama bagi kelompok pasien tertentu seperti peserta BPJS dan lansia. Hal ini menunjukkan pentingnya optimalisasi jumlah server dalam menghadapi variasi kebutuhan pasien. Yang kedua, simulasi sistem antrian di BNI KCP Unmul. Studi ini menggunakan metode multiple channel single phase untuk memodelkan dan menganalisis sistem antrian pada layanan teler. Simulasi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah teler dari 2 menjadi 3 secara signifikan mengurangi waktu tunggu nasabah sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Penelitian ini menekankan pentingnya alokasi sumber daya yang optimal dalam sistem perbankan. Yang ketiga itu adalah analisis sistem antrian di Rumah Sakit Prasetya Bunda. Penelitian ini menggunakan model multi-channel multi-phase untuk meningkatkan efektivitas pelayanan rawat jalan, dan hasilnya itu menunjukkan bahwa penambahan server dapat mempercepat waktu pelayanan dan meningkatkan kapasitas. Yang berikut bab ketiga itu tentang metode penelitian. Di sini membahas tentang waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan penelitian, metode pengumpulan data, perancangan model simulasi, dan pengolahan dan analisis data. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Lokasinya itu di RSUD Kefo Manado, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Durasi penelitiannya itu 2 minggu, mencakup pengumpulan data, analisis, simulasi, dan penyusunan laporan. Selanjutnya itu ada alat dan bahan penelitian. Alatnya itu adalah laptop dan komputer, perangkat lunak simulasi, contoh Arena Simulation, dan Microsoft Excel. Bahannya itu data pasien rawat jalan, seperti jumlah pasien, waktu pelayanan, jumlah loket, dan tahap administrasi. Yang selanjutnya itu metode pengumpulan data, yaitu yang pertama ada observasi, pengamatan langsung terhadap alur administrasi pasien. Yang kedua, wawancara, mengumpulkan informasi dari petugas administrasi dan pasien mengenai kendala dan pengalaman pelayanan. Yang ketiga, studi literatur, menggunakan jurnal, buku, dan artikel ilmiah untuk mendukung analisis teoritis. Yang selanjutnya itu ada perancangan model simulasi. Yang pertama ada identifikasi proses administrasi rawat jalan. Yang kedua, penentuan parameter simulasi seperti jumlah loket dan distribusi waktu pelayanan. Yang ketiga ada pemodelan alur pelayanan menggunakan perangkat lunak simulasi. Selanjutnya itu ada pengolahan data dan analisis data. Yang pertama, menghitung parameter sistem antrian. Ada rata-rata kedatangan pasien, mu rata-rata waktu pelayanan, dan p itu utilisasi loket. Yang selanjutnya itu menganalisis kinerja sistem antrian berdasarkan rata-rata panjang antrian, waktu tunggu pasien, dan kapasitas pelayanan. Metodologi ini dirancang untuk menghasilkan model simulasi yang dapat memberikan solusi berbasis data guna meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pasien rawat jalan di RSUD Kefo Manado. Yang selanjutnya itu bab 4, hasil dan pembahasan. Ada pengumpulan data, struktur sistem antrian, pengolahan data, simulasi antrian, dan analisis. Yang pertama ada pengumpulan data. Jumlah kedatangan pasien, rata-rata 10 pasien per jam dengan pola kedatangan mengikuti distribusi pasien. Yang kedua, kecepatan pelayanan pasien. Rata-rata waktu pelayanan adalah 5 menit per pasien, setara dengan 12 pasien per jam per loket. Terdapat 2 loket yang dapat melayani total 24 pasien per jam. Yang berikut ada struktur sistem antrian. Multiple single channel, single phase. Setiap loket melayani 1 pasien pada satu waktu dengan fokus pada tahap pendaftaran administrasi. Yang selanjutnya itu pengolahan data. Yang pertama, probabilitas sistem kosong sekitar 8,3%, menunjukkan bahwa sistem sering memiliki pasien dalam antrean.
Yang kedua, rata-rata jumlah pasien dalam sistem sebanyak 5 pasien atau gabungan pasien dalam antrean yang sedang dilayani. Yang ketiga, rata-rata waktu dalam sistem. Pasien menghabiskan rata-rata 30 menit dalam sistem. Yang berikut adalah utilisasi loket sebesar 83%, menunjukkan tingkat penggunaan loket yang tinggi tetapi masih dalam kapasitas yang memadai. Yang selanjutnya ada simulasi antrian. Yang pertama, penambahan satu loket dari 2 menjadi 3 loket berhasil mengurangi waktu tunggu pasien dari 15 menit menjadi 10 menit. Hasil simulasinya itu yang pertama, waktu tunggu rata-rata dalam antrian berkurang menjadi 10 menit, rata-rata jumlah pasien dalam antrian berkurang menjadi 1,5 pasien, dan utilisasi loket turun menjadi 72% menunjukkan efisiensi yang lebih baik. Yang berikutnya itu analisis. Yang pertama, penambahan loket meningkatkan distribusi beban kerja, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kapasitas pelayanan. Yang kedua, sistem yang diusulkan mampu mengatasi masalah antrian panjang dan meningkatkan kepuasan pasien serta efektivitas kinerja staf administrasi. Bab yang kelima itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu yang pertama, efisiensi pelayanan administrasi. Metode multiple single channel single phase berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pasien rawat jalan. Waktu tunggu rata-rata pasien menurun dari 15 menit menjadi 10 menit dengan penambahan loket dari 2 menjadi 3. Yang kedua, distribusi beban kerja. Penambahan loket membantu mendistribusikan beban kerja secara merata di antara petugas administrasi dengan tingkat utilisasi loket sebesar 72%. Yang ketiga ada pengurangan antrean. Jumlah rata-rata pasien dalam antrean berkurang secara signifikan menjadi 1,5 pasien, menunjukkan peningkatan efisien sistem. Yang keempat, dampak terhadap kepuasan pasien. Waktu tunggu yang lebih singkat dan pelayanan yang lebih terorganisir meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pasien. Yang kelima, kinerja petugas administrasi. Sistem yang dioptimalkan mengurangi beban kerja petugas administrasi dan meningkatkan produktivitas mereka. Sarannya itu yang pertama adalah implementasi sistem. Manajemen RSUD Keva Manado disarankan untuk menerapkan hasil simulasi, khususnya dengan menambah jumlah loket pelayanan menjadi 3. Yang kedua, pelatihan petugas administrasi. Berikan pelatihan kepada petugas administrasi terkait sistem antrian baru untuk memastikan efektivitas implementasi. Yang ketiga, penggunaan teknologi digital. Pertimbangkan penggunaan sistem antrian digital untuk mengatur kedatangan pasien dan mengurangi antrian fisik. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Lakukan monitoring rutin terhadap sistem yang diterapkan dan evaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang berubah. Yang kelima, replikasi penelitian. Gunakan model ini sebagai dasar untuk meningkatkan efisiensi di unit lain, seperti rawat inap atau instalasi gawat darurat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Irene Ninu dengan NPM 51220082 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan dan simulasi pelayanan administrasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Keva Manado dengan metode multiple single channel single phase. Yang pertama, bab 1 di sini menjelaskan tentang latar belakang. Rumah sakit adalah institusi penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Keva Manado yang berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan utama di Kabupaten Timur Tengah Utara. Dalam sistem rawat jalan, proses administrasi sering menjadi hambatan karena antrian panjang dan waktu tunggu yang lama. Masalah ini disebabkan oleh ketidakseimbangan beban kerja di antara petugas administrasi serta kurangnya koordinasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan metode yang lebih efisien, yaitu multiple single channel single phase, yaitu penggunaan beberapa loket pelayanan yang bekerja secara paralel dan fokus pada satu tahap proses administrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu pasien dan meningkatkan efisiensi kerja. Penelitian ini juga menggunakan metode pemodelan dan simulasi untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan tersebut, dengan harapan dapat memberikan solusi berbasis data yang dapat diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah Keva Manado maupun rumah sakit lainnya. Yang berikut rumusan masalah. Di sini terdapat beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus, yaitu 1. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas layanan administrasi untuk pasien rawat jalan? 2. Apa saja faktor penyebab waktu tunggu yang lama dalam proses administrasi? 3. Bagaimana metode multiple single channel single phase dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut? 4.
Apa dampak penerapan metode ini terhadap kepuasan pasien dan kinerja staf administrasi? Yang berikut tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Menganalisis sistem pelayanan administrasi pasien rawat jalan yang diterapkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kepamenanu. 2. Membuat model simulasi pelayanan administrasi dengan pendekatan multiple single channel single phase untuk meningkatkan efisiensi. 3. Mengidentifikasi penyebab waktu tunggu yang lama dalam proses administrasi pasien dan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil simulasi. 4. Menilai dampak penerapan metode tersebut terhadap kepuasan pasien dan kinerja staf administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kepamenanu. Bab 2 Literatur Review di sini menjelaskan tinjauan pustaka. Yang pertama, analisis sistem antrian di RSUD DRR Kusma Kabupaten Tuban yang menjelaskan tentang penggunaan model antrian MMS dengan disiplin pelayanan umum, kapasitas tak terbatas, dan populasi pelanggan tak terbatas dengan disiplin First Come First Served atau FCFS. Yang berikut menunjukkan bahwa penambahan server meningkatkan efisiensi layanan, terutama bagi pasien tertentu seperti BPJS dan lansia. 2. Simulasi sistem antrian dengan metode multiple channel single phase. 1. Digunakan untuk memodelkan dan menganalisis waktu pelayanan di BNI KCP Unmul. 2. Simulasi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah teller dari 2 menjadi 3 mengurangi waktu tunggu nasabah secara signifikan. Yang berikut analisis sistem antrian di Rumah Sakit Prasetya Bunda. Yang pertama, menggunakan model multi-channel multi-phase untuk meningkatkan efektivitas pelayanan rawat jalan. 2. Menunjukkan bahwa penambahan server dapat mempercepat waktu pelayanan dan meningkatkan kapasitas. Bab 3 metodologi penelitian di sini membahas tentang yang pertama waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kepamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dengan waktu penelitiannya itu adalah 2 minggu yang mencakup pengumpulan data, analisis, simulasi, dan penyusunan laporan. Alat dan bahan penelitian. Alat yang kami gunakan itu adalah laptop atau komputer, perangkat lunak simulasinya seperti Arena Simulation dan Microsoft Excel. Bahannya adalah data pasien rawat jalan seperti jumlah pasien, waktu pelayanan, jumlah loket, dan tahap administrasi. Yang berikut metode pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi. Di sini kita melakukan pengamatan langsung terhadap alur proses administrasi pasien. 2. Wawancara. Di sini kita mengumpulkan informasi dari petugas administrasi dan pasien mengenai kendala dan pengalaman layanan. 3. Studi literatur. Di sini kita menggunakan jurnal, buku, dan artikel ilmiah untuk mendukung analisis teoritis. Yang berikut perancangan model simulasi. 1. Identifikasi proses administrasi rawat jalan. 2. Penentuan parameter simulasi seperti jumlah loket dan distribusi waktu pelayanan. 3. Pemodelan alur pelayanan menggunakan perangkat lunak simulasi. Yang berikut pengolahan dan analisis data, menghitung parameter sistem antrian menggunakan lambda, mu, dan rho. 2. Menganalisis kinerja sistem antrian berdasarkan rata-rata panjang antrian, waktu tunggu pasien, dan kapasitas pelayanan. Metodologi ini dirancang untuk menghasilkan sistem model simulasi yang dapat memberikan solusi berbasis data guna meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kepamenanu. Bab 4 Hasil dan pembahasan. Di sini menjelaskan tentang pengumpulan data. 1. Jumlah kedatangan pasien, yaitu rata-rata 10 pasien per jam dengan pola kedatangan mengikuti distribusi pasien. Kecepatan pelayanan, yaitu rata-rata waktu pelayanan adalah 5 menit per pasien, setara dengan 12 pasien per jam per loket. Terdapat 2 loket yang melayani, totalnya adalah 24 pasien per jam. Struktur sistem antriannya yaitu menggunakan multiple single channel single phase, yaitu setiap loket melayani 1 pasien pada satu waktu dengan fokus pada tahap pendaftaran administrasi. Yang berikut pengolahan data. Probabilitas sistem kosong yaitu sekitar 8,3% menunjukkan bahwa sistem sering memiliki pasien dalam antrian. 2. Rata-rata jumlah pasien dalam sistem
yaitu sebanyak 5 pasien atau gabungan dari pasien dalam antrian dan yang sedang dilayani. 3. Rata-rata waktu dalam sistem, yaitu pasien menghabiskan rata-rata 30 menit dalam sistem. Yang berikut utilisasi loket sebesar 83%, menunjukkan tingkat penggunaan loket yang tinggi tetapi masih dalam kapasitas yang memadai. Yang berikut kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah efisiensi pelayanan administrasi menggunakan metode multiple channel single phase berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pasien rawat jalan. 2. Distribusi beban kerja, yaitu penambahan loket membantu mendistribusikan beban kerja secara merata di antara petugas administrasi dengan tingkat utilisasi loket sebesar 72%. Yang ketiga, pengurangan antrian dengan jumlah rata-rata pasien dalam antrian berkurang secara signifikan menjadi 1,5 pasien yang menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi sistem. 4. Dampak terhadap kepuasan pasien, yaitu waktu tunggu yang lebih singkat dan pelayanan yang lebih terorganisir, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pasien. 5. Kinerja petugas administrasi, yaitu sistem yang dioptimalkan mengurangi beban kerja petugas administrasi dan meningkatkan produktivitas mereka. Saran untuk penelitian ini, yang pertama, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah KK Manado disarankan untuk menerapkan hasil simulasi, khususnya dengan menambah jumlah loket pelayanan menjadi 3. Yang kedua, pelatihan kepada petugas administrasi terkait sistem antrian baru untuk memastikan efektivitas implementasi. 3. Pertimbangan penggunaan sistem antrian digital untuk mengatur kedatangan pasien dan mengurangi antrian fisik. 4. Lakukan monitoring rutin terhadap sistem yang diharapkan dan evaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang berubah. Yang kelima, gunakan model ini sebagai dasar untuk meningkatkan efisiensi di unit lain seperti rawat inap atau instalasi gawat darurat. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.